Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan kelompok 5 yang beranggotakan pertama saya sendiri Amalia Okta, yang kedua ada Dita Bina Julianti Habeahan, ketiga Heni Marsolina Huta Soid, ada Iva Ainur Rafialita, yang kelima ada Manis Sareke, 6 Muhammad Asrori, ketujuh Nur Hapipa, 8 Rilistia, dan yang terakhir ada Cindy Angeli BR Sirait. Di sini kami akan memaparkan materi tentang potensial membran dan potensial aksi. Baik, penjelasan materi akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Dita Bina Julianti Habeahan. Selamat menyimak materi dari kelompok kami. Potensial membran, yang dalam bahasa Inggris yaitu membran potensial. Lalu, potensial membran itu apa sih? Potensial membran adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar minus 50 hingga minus 200 mV. Tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel bersifat negatif dibandingkan dengan di luarnya ya. Nah, semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik pemisah muatan yang berlawanan. Sitoplasma sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekstraseluler disebabkan oleh distribusi anion dan kation pada sisi membran yang berlawanan dan yang tidak sama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu pengertian potensial membran dan juga saya akan menjelaskan tentang proses yang berperan dalam potensial membran. Potensial membran disebabkan oleh perbedaan komposisi ionik dalam cairan intraseluler dan ekstraseluler. Permeabilitas selektif membran plasma yang merupakan rintangan di antara kedua cairan tersebut mempertahankan perbedaan ionik tersebut. Cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler mengandung berbagai jenis zat terlarut yang meliputi beragam zat yang bermuatan listrik atau ion. Kemudian, selanjutnya yaitu proses yang berperan dalam potensial membran. Yang pertama yaitu difusi. Difusi terjadi karena sifat membran sel yang semi permeable oleh karena konsentrasi dalam sel yang tinggi. Ion K cenderung berdifusi keluar sel sehingga mengurangi muatan positif di dalam sel dan membentuk elektropositif di luar sel dan elektronegatif di dalam sel. Kemudian yang kedua yaitu transport aktif. Transport aktif terjadi karena adanya pompa Na dan K yang bersifat elektrogenik oleh karena lebih banyak mengeluarkan ion positif atau 3 ion Na akan keluar setiap 2 ion K masuk. Kejadian ini menimbulkan gradien konsentrasi yang tinggi antara ion Na dan ion K untuk modal awal agar terjadi difusi. Kondisi-kondisi potensial membran. Resting membran potensial merupakan potensial membran saat sel saraf berada pada kondisi istirahat, biasanya sebesar min 90 mV. Faktor yang berperan pada resting membran meliputi yang pertama, potensial difusi K sebesar min 94 mV. Yang kedua, ada potensial difusi Na sebesar plus 64 mV. Dan yang ketiga, ada pompa NaK sebesar min 4 mV. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang potensial aksi. Potensial aksi merupakan gelombang listrik tunggal yang akan ditransmisikan melalui membran sel sampai mencapai ujung akson, yang menyebabkan emisi neurotransmitter atau ion ke membran neuron postsinaptik, yang di dalamnya dimana menghasilkan potensial aksi lain yang pada akhirnya akan mengarah pada semacam tatanan atau informasi ke beberapa area tubuh. Onsetnya terjadi di kerucut aksonal dekat dengan soma, di mana sejumlah besar saluran natrium dapat diamati. Nah, potensial aksi juga merupakan suatu peristiwa yang terjadi antara neuron dalam rangka untuk mengirim pesan dari otak ke bagian-bagian tubuh yang berbeda, baik untuk tindakan sadar atau tak sadar. Dalam arti sederhana, potensial aksi dapat digambarkan sebagai pulsa listrik pendek yang dibuat di dalam badan sel neuron. Neuron biasanya mengandung ion kalium bermuatan positif atau K+, sedangkan ion natrium atau Na+ juga bermuatan positif berada di pinggir neuron. Selama fase istirahat, neuron tidak aktif dan berisi potensial listrik 7
7 mV atau MV. Ini muatan negatif dikelola oleh pompa natrium kalium neuron yang membawa 2 ion K+ dalam sambil membawa 3 ion Na+ keluar dari membran. Ketika otak mengirimkan pesan, sejumlah besar ion Na+ masuk ke neuron dan naik dan melampaui tahap potensial aksi terjadi. Pada tahap ini, neuron mengalami depolarisasi dan menjadi bermuatan positif karena pintu masuk plus ion Na. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyebab potensial aksi. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa potensial aksi adalah suatu peristiwa yang terjadi di antara neuron dalam rangka untuk mengirim pesan dari otak ke bagian-bagian tubuh yang berbeda, baik untuk tindakan tidak sadar maupun untuk tindakan sadar. Potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh manusia. Dan pada saat ini, kita dapat membagi sensasi menjadi dua, yaitu yang pertama ada general sense dan yang kedua ada special sense. Yang pertama, general sense, yaitu di mana reseptornya secara luas tersebar di seluruh tubuh. General sense ini sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada somatic sense dan juga visceral sense. Somatic sense yaitu menyediakan informasi sensorik tentang tubuh dan lingkungan sekitar. Nah, yang termasuk ke dalam somatic sense adalah sentuhan, tekanan, suhu, dan juga nyeri. Selanjutnya ada visceral sense, yaitu menyediakan informasi tentang keadaan organ internal, yang utamanya nyeri dan tekanan. Selanjutnya, penyebab yang kedua adalah special sense, lebih khusus pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh. Yang termasuk dalam special sense adalah bau, rasa, suara, cahaya, dan juga keseimbangan. Selanjutnya ada komponen potensial aksi. Pada potensial aksi, terdapat kanal-kanal yang berperan. Pada potensial aksi ini, terdapat dua kanal yang berperan, yaitu ada kanal natrium bergerbang voltase dan ada kanal kalium bergerbang voltase. Yang pertama ada kanal natrium bergerbang voltase. Kanal ini sendiri memiliki dua gerbang, yaitu ada gerbang aktivasi yang berada dekat dengan sisi luar kanal dan ada gerbang inaktivasi yang letaknya dekat dengan sisi dalam kanal. Yang pertama ada gerbang aktivasi, yaitu ketika potensial membran istirahat, potensial akan meningkat dari minus 90 mV menjadi 0 dan akhirnya mencapai suatu voltase. Biasanya voltase ini berkisar pada minus 70 dan minus 50 mV. Keadaan ini menyebabkan perubahan bentuk yang tiba-tiba pada gerbang aktivasi, yang mana akan membalikkan gerbang sepenuhnya hingga posisi terbuka yang maksimal. Nah, inilah yang disebut sebagai gerbang keadaan teraktivasi. Selanjutnya ada gerbang inaktivasi yang akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah gerbang inaktivasi. Kenaikan voltase yang sama besarnya dengan yang membuka gerbang aktivasi juga akan menutup gerbang inaktivasi. Gerbang inaktivasi menutup dalam waktu beberapa puluh ribu detik setelah gerbang aktivasi terbuka. Ketika gerbang inaktivasi telah tertutup, ion natrium tidak lagi dapat berdifusi melewati membran. Pada saat inilah potensial membran mulai pulih kembali ke keadaan istirahat. B. Kanal kalium bergerbang voltase. Selama keadaan istirahat, gerbang kanal ion kalium berada dalam keadaan tertutup dan ion kalium terhalangi untuk melewati kanal ini menuju keluar. Kanal kalium hanya terbuka secara bersamaan ketika kanal natrium mulai tertutup akibat inaktivasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme potensial aksi. Mekanisme potensial aksi itu terbagi menjadi 4 tahapan. A. Yaitu tahapan polarisasi, merupakan tahapan potensial membran istirahat sebelum adanya potensial aksi. Pada membran negatif itu bernilai sebesar minus 90 MV. Pada sebuah sel, meskipun dalam keadaan istirahat, masih terdapat potensial di antara kedua sisi membran. Beta
tahap depolarisasi. Bila sel yang istirahat diberi rangsangan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi positif di sisi dalam. Keadaan inilah yang dinamakan depolarisasi. Kejadian ini dimulai dari satu titik di permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran. Pada tahap ini, membran sangat permeabel, sangat reaktif terhadap ion Na+, sehingga kanal Na+ tersebut Na+ akan masuk ke dalam sehingga potensial membran meningkat sehingga terjadi overshoot jika potensial berada di atas 0. C. Tahap repolarisasi. Dalam keadaan repolarisasi, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisasi kembali dan siap untuk menerima. Pada tahap ini kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. D. Tahap hiperpolarisasi. Jika repolarisasi berlebihan, keadaan potensial membran berada di bawah nilai normal sehingga ion Na+ dan K+ kembali pada keadaan normal dan membran sudah selesai melakukan transport zat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah penyampaian materi oleh kelompok kami tentang potensial membran dan potensial aksi. Semoga dapat membantu teman-teman untuk mempelajari tentang potensial membran dan potensial aksi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.